tangisan le orang tua yang matang. Sobat-sobat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perbincangan kita menyentuh masalah politik, ya. Kenapa politik? Banyak orang yang ketakutan kalau ngomongin soal politik. Mahasiswa juga begitu. Canang-canang udah tegang. Katanya kalau ngomong politik rawan. Nah, itu kan hak kita sebagai warga negara untuk ngomongin politik. Cuma politik yang bagaimana? Kita itu akan kena masalah kalau misalnya kita itu pertama ya menebarkan hoax, menebarkan kebencian, menebarkan fitnah, ya kan? Menebarkan provokasi, menebarkan ujaran-ujaran yang memancing permusuhan, keributan. Nah, itu baru kita mungkin kena undang-undang ITE. Tapi sepanjang kita berdiskusi tentang suatu masalah dengan ilmiah, dengan ilmu, ya, apa yang harus ditakuti, ya kan? Jadi justru dalam hal ini saya ingin mengangkat satu topik yang kelihatannya saat ini sedang cukup ramai. Padahal sekarang baru 2021 ya. Tapi orang sudah mulai ribut tentang pemilihan presiden tahun 2024. Itu kan masih 3 tahun lagi. Ya, udah pada mulai ramai tuh. Udah mulai pasang ancang-ancang. Ada yang pasang baliho, ada yang mulai kasak-kusuk untuk cari koalisi-koalisi, pasang-pasangin si A sama si B, si C sama si D dan sebagainya. Begitu juga dengan survei-survei udah mulai ramai. Ya, survei-survei untuk mengukur elektabilitas. Si A berapa persen elektabilitasnya, si B berapa persen dan sebagainya. Kelihatannya walaupun kita masih dalam situasi yang tercekam oleh COVID-nya masih belum selesai, dan semua pihak juga sedang sibuk-sibuknya, termasuk pemerintah ini sedang sibuk-sibuknya menangani pandemi yang nggak kunjung selesai. Tapi ada pihak yang sudah mulai mencuri start ngomongin soal seperti itu. Padahal rakyat sendiri yang menjadi pemilih, kan rakyat yang milih. Itu kok masih anteng-anteng aja dalam hal ini ya. Dan masih sibuk dengan masalah COVID. Mereka yang gara-gara COVID kemudian jadi pengangguran karena kena PHK. Ya, pegawai negeri yang sudah hampir 2 tahun itu di work from home, WFH terus. Kamu juga termasuk mahasiswa dari semester 5 sampai semester 8, bahkan sampai sidang skripsi, bahkan sampai selesai juga masih dalam kondisi yang sama, dan juga masih belum ketahuan kamu ini besoknya wisuda offline apa online ya kan, masih belum ketahuan kan. Nah, tapi ada orang-orang yang sudah mulai pasang ancang-ancang untuk masalah pilpres ya. Oleh karena itulah kemudian kalau kita lihat-lihat itu ada beberapa alternatif ya. Yang pertama adalah memasang si A ya, karena mungkin dia kelihatan elektabilitasnya tinggi dalam survei-survei. Begitu juga si B yang sudah berpengalaman mengikuti capres ya, diharapkan nanti akan muncul lagi, mencalonkan diri lagi. Terus kemudian juga ada tokoh-tokoh baru yang akan diorbitkan ya, walaupun belum tahu seberapa besar kemungkinan terpilihnya. Ya, terus kemudian juga termasuk terhadap presiden yang sekarang sedang menjabat itu digadangkan untuk bisa muncul lagi ya. Konsekuensinya tentu Undang-Undang Dasar 45 ya, yang hanya mensyaratkan seorang presiden boleh dipilih 2 kali, itu kan harus dirubah. Ya, betul. Ya kan? Nggak bisa kalau melanggar Undang-Undang Dasar 45. Berarti kan konsekuensinya UUD-nya harus dirubah. Nah, sekarang jadi pertanyaannya yang ingin kita diskusikan adalah apakah perubahan UUD 45 dalam rangka untuk mengadop keinginan sementara golongan yang masih menginginkan agar incumbent itu terpilih lagi atau memegang jabatan ketiga kalinya. Nah, secara pengetahuan mahasiswa nih yang saya pengen tahu nih,
ya, dan ini diharapkan akan menjadi suatu pencerahan juga bagi teman-teman yang lain yang mungkin akan nanti nonton, bahwa kemungkinan adanya calon dari incumbent untuk ketiga kalinya mengikuti, andai kata memang udah Undang-Undang Dasar 45 kemudian dilakukan perubahan, ya, itu sah atau tidak menurut Anda? Ya, nanti kita diskusikan. Baik, sebelumnya tentu Anda saya minta untuk memperkenalkan diri kepada para penonton. Silahkan dari Andriansyah. Boleh dibuka? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andriansyah. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Mungkin itu saja perkenalan saya. Terima kasih. Ya, silakan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bar Syaugi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sama dengan Andri fakultasnya. Oke, jadi walaupun Anda dari Fakultas Ekonomi, tapi kan Anda udah sebentar lagi jadi SE ya. Amin. Ya, serba enak kan. Nah, kalau SE kan berarti kan serba enak ya. Iya. Ya, walaupun Anda di jurusan ekonomi, ya di Fakultas Ekonomi, dan dari manajemen atau SDM? SDM. Saya dari pemasaran. Dari pemasaran, nggak apa-apa, sama-sama. Walaupun dari ekonomi, pastinya juga kan harus memahami masalah politik. Iya, betul. Iya kan, harus juga, karena Anda diharapkan setelah jadi sarjana kan akan kiprah di dalam masyarakat, ikut membangun masyarakat, berarti harus tahu bagaimana politik. Politik itu kan seni bagaimana mengatur masyarakat supaya menjadi lebih baik, sesuai tentu dengan visi masing-masing, ya kan. Dari partai A, partai B, partai C, partai D, dan seterusnya, semuanya sama. Berpolitik artinya mereka berusaha untuk menggolkan ide-idenya supaya nanti bisa berjalan mengubah masyarakat ketika mereka memegang tampuk kendali pemerintahan, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya partai A menang, nanti maka ide dia yang akan jalan, gitu loh. Partai B yang menang, maka ide dia yang akan jalan. Partai C menang, maka ide dia yang akan jalan, dan seterusnya. Nah, tentunya untuk bisa memilih siapa yang menang ya tergantung rakyat. Mereka kan kemudian ikut pemilu, pemilihan anggota DPR itu kan ya. Nah, nanti akan kelihatan siapa-siapa yang hasil tampil keluar. Kondisi saat ini kita sudah tahu bersama bahwa partai yang terbesar adalah misalnya PDIP, ya kan. Terus kemudian yang kedua adalah Golkar, terus yang ketiga adalah Gerindra, dan seterusnya, ya saya nggak hafal ya. Tapi jelas bahwa sekarang ini perkembangan terakhir bahwa dari sekian partai yang ada itu semuanya mengerucut kepada koalisi pemerintah. Hanya tinggal koalisi yang dua partai saja yang tinggal menjadi oposisi, yaitu Demokrat dan PKS, ya kan? Iya. Nah, semuanya udah masuk ke dalam pemerintahan. Nah, terkait dengan itu, seandainya nanti wacana untuk bisa presiden yang sekarang muncul lagi menjadi calon presiden, yang saya katakan tadi berarti harus mengubah Undang-Undang Dasar 45, ya. Kan nanti yang mengubah UUD 45 itu adalah MPR. Iya. Ya kan? MPR itu nanti akan berembuk ya untuk menetapkan boleh atau tidaknya dilakukan perubahan tentang pasal yang menyebutkan seorang presiden hanya menjabat 2 kali, ya kan? Kalau mau dirubah jadi 3 kali, dengan komposisi anggota MPR DPR seperti itu, mungkin nggak terjadi. Mungkin akan membutuhkan anggaran yang mahal ya kalau merubah undang-undang atau konstitusi yang ada sekarang saat ini. Bukan masalah anggarannya, mungkin nggak terjadi perubahan dengan komposisi yang semuanya itu ada di pihak pemerintah. Cuma Demokrat sama PKS yang mungkin tidak setuju. Koalisi pemerintah mungkin setuju. Berarti kan jalan untuk melakukan perubahan pasal itu sehingga yang sekarang bisa masuk lagi sangat mungkin. Gimana menurut kamu? Menurut saya sih tidak hal yang mungkin bisa terjadi, karena
gimana ya? Soalnya kan dari itu kan pemerintah sendiri, dan dari segi pemerintah juga banyaknya itu dari kayak PDIP dan orang-orang dalam dari sana, Dari gitu partai kan. pemerintah, Iya, partai partai pendukung pemerintah. pemerintah. Mungkin kalau dari pandangan saya itu mungkin hal yang mungkin terjadi karena itu kan dari bagian mereka juga, dan itu mungkin mereka bisa merubah dengan hal itu dengan apa, kayak misalkan kayak kemarin aja kita contoh kayak tentang undang-undang yang tiba-tiba disahkan pada malam hari. Seharusnya kan itu harus melalui siaran dulu, dan mungkin hal yang itu bisa terjadi seandainya mereka juga menginginkan, meskipun juga dari pihak pemerintah kemarin juga dari isu katanya dari Pak Presiden sekarang dia tidak bakal naik menjabat 2 kali, Ya 3 kali. menjabat 3 kali, dan beliau hanya ingin menjabat 2 kali sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin tidak tahu, mungkin ke 2 tahun atau 3 tahun ke Nah kalau depannya. aturannya dirubah, Kalau aturannya dirubah bisa jadi. ya kan sekarang ini kata beliau kan tidak akan mencalonkan diri untuk Iya. ketiga kalinya karena memang undang-undangnya tidak memungkinkan. Iya. Nah seandainya undang-undang dasarnya kemudian dirubah menjadi memungkinkan, kan boleh dong, Boleh. boleh dong. Sah nggak menurut kamu perubahan itu? Sah, Pak. Sah, kenapa? Cuman kan apa ya? Sah tapi cuma sahnya dulu, kenapa? Baru cumanya. Iya dong. Saya juga belum terlalu begitu paham ya, Pak, soal seperti ini gitu. Cuman yang saya ketahui presiden itu hanya 2 periode saja semenjak turunnya era Soeharto. Saat itu kan paling lama Soeharto sampai berapa tahun? 7 Iya. kali pemilihan. Heeh. 7 kali pemilihan. Nah, setelah Pak Harto turun, itu ada kebijakan presiden hanya bisa 2 periode saja, enggak lebih. Itu ada di dalam konstitusi juga dilarang Apa aja yang dilarang? sampai 3 periode ini presiden. Oke, jadi kalau kita lihat, kalau Anda mengatakan berdasarkan konstitusi, konstitusi Undang-Undang Dasar 45 sejak dibuat ya tanggal 18 Agustus 45 itu bunyinya tetap sama sampai sekarang. Ya, yaitu presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tetapi realitasnya di zaman Bung Karno, presiden yang pertama, bunyi undang-undang dasarnya, bunyi konstitusinya tidak dirubah, tapi kemudian diangkat beliau oleh MPRS pada waktu itu menjadi presiden seumur hidup. Iya. Undang-undangnya nggak berubah, prakteknya berubah. Tapi jalan. Karena apa? Karena didukung oleh masyarakat pada saat itu. Didukung oleh partai pada saat itu. Maka meskipun terjadi pelanggaran, jalan dia. Padahal nggak boleh presiden seumur hidup. Yang ada adalah dipilih untuk 5 tahun, boleh dipilih lagi. Tidak diangkat langsung jadi presiden seumur hidup. Tapi karena pada waktu itu kondisinya memungkinkan dan didukung, jalan beliau. Sampai pada akhirnya kemudian beliau turun digantikan oleh Pak Harto. Iya. Di zaman Pak Harto itu bunyinya juga nggak dirubah. Sama, presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah sekarang Pak Harto memanfaatkan dipilih kembali. Jadi sesudah 1 dipilih kembali, 2, habis 2 dipilih kembali, 3, sesudah 3 dipilih kembali, 4, dan seterusnya sampai 7 kali. Sampai akhirnya terjadi reformasi pada tahun 1998 dan beliau kemudian terpaksa turun. Nah, euforia reformasi tahun itu kemudian mengakibatkan adanya perubahan pada konstitusi sehingga berdasarkan pengalaman Pak Harto yang sampai 7 kali, maka dirubahlah pasal itu. Ditambahkan dengan presiden
memegang masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali, berarti 2 kali. 1 yang ini dan boleh dipilih 1 kali lagi gitu ya. Dan ini juga berlaku, kenapa? Pada masa itu partai-partai mendukung terjadinya perubahan karena baru aja reformasi, ya kan? Partai-partai mendukung dan masyarakat mendukung, gitu ya. Jadi sebenarnya dari masanya Pak Harto Bung Karno maupun Pak Harto bunyinya itu juga. Baru tahun 98 dirubah ditambahkan dengan dan untuk 1 kali masa jabatan itu ditambahkannya. Tambahkan pasalnya. Ya kan? Sekarang nih makanya diskusinya. Seandainya partai-partai kemudian yang kita lihat tadi di awal itu ternyata semuanya ada di pihak pemerintah, ya kan? Cuma ada 2 yang di luar. Kemudian yang koalisi pemerintah yang kuat ini menginginkan supaya pasal itu dirubah lagi. Sehingga presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih untuk 2 kali, berarti jadi 3 kan? Lihat kondisinya, boleh kan? Boleh nggak? Toh partainya mendukung. Masyarakat mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Sama aja di zaman Bung Karno juga pengangkatan Bung Karno jadi presiden seumur hidup belum tentu semua masyarakat setuju. Tapi partai pada saat itu setuju. Jalan. Pak Harto diangkat sampai kesekian kali, ya mungkin masyarakat juga banyak yang nggak setuju. Tapi karena partai Golkar dan kemudian pada saat itu sangat berkuasa, akhirnya berlangsunglah 7 kali. Nah sekarang untuk merubah itu, partai pemerintah ini kemudian setuju untuk merubah jadi 3 kali. Rakyat sama aja, mungkin ada yang nggak setuju. Tapi kan dalam sistem parlementer kita itu yang berlaku suara rakyat langsung apa suara MPR? Suara wakil rakyat. Ayo, mereka sama aja. Berarti kemungkinan andai kata memang dilakukan perubahan terhadap konstitusi itu, ya rakyat tinggal setuju nggak setuju, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Betul nggak? Sama aja dengan zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, boleh aja nggak setuju, tapi kan yang berlaku adalah yang lagi memegang kekuasaan, MPR. MPR itu sekarang DPD dan DPR. Kalau dulu MPR kan merupakan lembaga tertinggi. Kemudian sejak tahun 98 dirubah, MPR tidak lagi kekuasaan tertinggi. Dan sekarang kita jadi bikameral, 2 kamar, yaitu DPR dan DPD. Nah kalau semuanya pro kepada pemerintah, partai-partainya semuanya mendukung, cuma 2 partai yang nggak setuju. Begitu dilakukan pemungutan, lolos. Kan hanya 2/3 dari anggota MPR harus hadir, dan 2/3 dari yang hadir harus setuju. Ternyata terpenuhi. Rakyat bisa bilang apa? Ya terima aja. Ya harus gimana karena kan itu dari kebijakan pemerintah sendiri. Berarti memang semuanya tergantung kepada sistem politik yang kita anut sendiri. Kalau memang ternyata sistem politiknya seperti itu, siapapun juga ya, kalau memang melakukan perubahan terus kemudian memang rakyatnya yang diwakili oleh para wakil rakyat kemudian setuju, ya rakyat nggak bisa apa-apa. Teriak-teriak mah silakan, bebas, namanya negara demokrasi, boleh teriak-teriak. Tapi kan yang berlaku sistem yang berlaku dong, ya kan? Jadi intinya yang ingin kita sampaikan adalah bahwa sebenarnya pemilihan perubahan UUD 45 menjadi pemilihan presiden itu sah-sah aja, yang namanya politik. Ya kan, partai A sekian, partai B sekian, partai C sekian, dikumpul-kumpul mereka kemudian mencapai misalnya katakanlah 70%. Ya, misalnya saya belum ngitung tuh. Misalnya sampai 70%, terus kemudian yang 30%, yang 30% juga belum tentu kompak. Ya kan? Belum tentu kompak. Mungkin juga mereka terpecah juga. Ada sebagian yang setuju dengan ini, ada sebagian yang setuju dengan ini. Gitu. Jadi yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya perubahan ketentuan bahwa kemudian presiden itu dipilih ketiga kalinya
itu bukan sesuatu yang melanggar hukum. Sepanjang memang hukumnya yang dirubah gitu loh. Kalau hukum yang dirubah kenapa emang nggak ada masalah? Dulu aja Bung Karno nggak pakai ngerubah hukum jalan, Pak Harto nggak pakai ngerubah hukum jalan. Kenapa sekarang kalau dirubah baik-baik kemudian dianggap nggak boleh? Boleh dong. Boleh. Malah lebih bagus jalannya kan? Karena dilakukan perubahan dulu. Kecuali kalau memang ternyata ya tidak dilakukan perubahan kemudian dipilih lagi, nah itu baru melanggar. Itu pun tetap saja boleh. Kalau apa? Kalau memang semuanya mendukung kan gitu lagi, kembali lagi ke zaman Bung Karno melanggar tuh, zaman Pak Harto melanggar tuh, tapi jalan. Nah sekarang kalau misalnya konstitusinya dirubah baik-baik dengan persetujuan semua partai, masalahnya di mana? Gitu. Jadi ini anak-anak muda harus ngerti, jangan sampai kena apa namanya pendapat-pendapat yang tidak berdasarkan hukum tata negara, main bilang wah ini begini-begini, lalu percaya hoak, lalu kemudian sebar-sebarin. Cuma persoalannya sekarang adalah kalau kita kemarin sudah setuju bahwa presiden cukup 2 kali, terus kemudian mungkin karena sesuatu hal pengen ketiga kalinya, entah pertimbangannya apa kita nggak tahu, ini nanti akan menjadi suatu presiden yang kurang baik, ya kan? Kan nanti presiden yang sekarang itu tidak serta-merta jadi presiden yang ketiga. Tetap ikut pemilu. Dia hanya boleh mencalonkan lagi. Tapi tidak ada jaminan dia terpilih lagi kan. Kalau ternyata seandainya beliau diperbolehkan mencalonkan lagi karena konstitusinya berubah, lalu kemudian berarti diperbolehkan ikut mencalonkan diri, tapi kemudian kalah. Berarti kan nggak ada keharusan dia jadi presiden ketiga, karena tadi dipilih. Bukan zaman MPR dulu ya seperti zaman Pak Harto, gimana MPR-nya setuju naik lagi. Tapi sekarang kan enggak, beda ya. Walaupun undang-undangnya dirubah, kemudian beliau ikut pilpres, nyatanya kalah. Siapa yang bisa maksain dia harus menang? Berarti dia cukup 2, tetap harus 2 aja. Karena apa yang ketiga kalinya dia kalah kan gitu kan? Jadi nggak ada yang harus ditakutin sebenarnya. Tetap saja dia tetap tetap harus ikut pemilu, ya kan? Pertama yang saya katakan tadi, andai kata memang terjadi perubahan lagi, nanti presidennya ternyata bukan yang sekarang, presiden baru lagi, ya ternyata nggak bagus, ya. Apakah kemudian UUD 45 dirubah lagi menjadi presiden cukup 1 kali? Karena nggak bagus, wah mencegah jangan sampai terulang lagi, nggak bagus, udah cukup 1 kali aja, rubah lagi dong. Padahal yang namanya hukum dasar itu kan menjadi payung semua hukum. Seharusnya kan dia, ya katakanlah dia langgang seperti kitab suci sih nggak mungkin, namanya bikinan manusia, boleh-boleh aja. Yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa yang namanya Undang-Undang 45 itu bukan di kitab suci, boleh dirubah, cuma harus jadi pertimbangan apakah merubahnya itu lebih banyak manfaat atau mudorot. Itu aja intinya. Bagi siapa? Ya bagi rakyat dong. Kalau bagi rakyat ternyata perubahan itu kemudian lebih banyak menimbulkan kerugian, ya jangan. Tapi kalau perubahan itu kemudian menimbulkan banyak kemanfaatan, ya silakan. Tinggal ini para pemimpin yang menjadi wakil ini menimbangnya gimana, banyak manfaat atau banyak mudorotnya gitu loh. Kalau ternyata mereka menginginkan perubahan, ternyata lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya, disitulah mungkin rakyat bisa menyuarakan pendapatnya melalui saluran-saluran resmi, bukan melalui lembaga atau perbuatan-perbuatan yang merusak. Demo boleh, kenapa nggak boleh? Yang nggak boleh itu merusak, ya kan? Terus kemudian menyampaikan pendapat boleh melalui, apalagi sekarang ada internet, ada medsos, melalui YouTube juga boleh. Yang tidak boleh adalah menyebarkan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak benar yang pada akhirnya memancing kerusuhan. Kan yang sekarang terjadi kayak gitu tuh, maunya ngomong semaunya, tapi kemudian ketika ditindak katanya kriminalisasi. Padahal sendiri yang ngaco-ngacoan, kan nggak adil ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau memang ternyata dia mengatakan sesuatu, pasti dia kan udah tahu dong resikonya apa, ya kan? Ya mohon maaf seperti sekarang yang 2 penceramah yang kena hukum itu, yang satu Muhammad Kece, wah Kece betul nggak, saya nggak tahu gitu, ya.
Dia ngomong, dia katanya dari pihak Nasrani ngomongin tentang Islam, mau jelek-jelekin, kena masalah. Yang satu lagi katanya dari pihak ya apa namanya dari pihak Islam, tapi jelek-jelekin Nasrani, jadi masalah juga, ya kan? Begitu ya. Iya, seolah-olah mengadu domba, yang jelas mereka itu dikategorikan sebagai penista agama. Ini kebebasan ngomong kan nggak kayak gini mestinya. Bukan berarti bebas ngomong terus bebas semaunya aja menghina, mencerca orang lain, keyakinan orang lain, nggak boleh kayak gitu. Bebas artinya sepanjang konstruktif menuju Indonesia makin maju. Bukan Indonesia makin hancur. Gitu loh. Iya kan? Jadi kalau misalnya kita berpendapat, lalu pendapat kita tak harus harus diamini orang lain. Nanti kalau yang nggak setuju dikata-katain, yang nggak setuju kemudian dicaci maki. Emang begitu? Yang namanya kebebasan berpendapat? Ya enggak dong. Ya, oke. Sekarang saya pengen tanya, jangan dari saya doang nih. Kamu juga harus berpendapat dong. Bukan diskusi dong kalau semuanya saya doang yang sama aja kuliah nih kalau begitu. Kuliah. Iya. Enggak, saya harus juga dengarkan pendapat generasi muda. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi mengenai pemilihan presiden untuk ketiga kalinya, menurut kamu gimana setelah mendengar penjelasan saya? Kalau saya pribadi sih ngelihatnya dari dua sisi ya, Bang. Ya, Nggak jauh dari pro kontra, pasti ada. pasti. Ya. Untuk yang setuju dari adanya 3 periode ini, mungkin bisa saja masyarakat ini melihat kinerja presiden yang saat ini kan, prestasi-prestasinya dari pembangunannya, infrastruktur segala macamnya. Pasti itu. Juga yang alasan keduanya yang tidak menyetujui itu udah pasti alasan rasional. Di dalam konstitusi pun dilarang, tidak bisa sampai 3 periode. Apalagi ya, Pak? Saya juga belum begitu paham sih soal. Ya kan kalau kita lihat tadi bahwa Bung Karno aja nggak pakai merubah jalan, Pak Harto nggak pakai merubah jalan. Sekarang bener baik-baik pengen dirubah, boleh nggak? Masa nggak boleh? Orang mau perubahannya baik-baik, misalnya partai-partai pendukung pemerintah itu kemudian melakukan sidang, lalu kemudian mereka menyetujui melakukan perubahan, emang nggak boleh? Boleh. Ya boleh lah, secara hukum maupun secara sosiologis, secara politis ya boleh. Kan partai-partai juga punya gagasan masing-masing, punya ini masing-masing. Lalu kemudian mereka menganggap bahwa perubahan itu penting untuk Indonesia ke masa depan. Mungkin seperti Anda katakan, gara-gara mungkin ada prestasi, ketiga kalinya. Emang itu jadi haram? Enggak, boleh. Ya boleh-boleh aja. Perkara setuju nggak setuju itu pasti aja ada. Cuman mungkin dampak berikutnya, ya rasionalnya mungkin kalau ketiga kalinya menutup kesempatan untuk calon-calon baru. Itu aja sih. Kayak ini ya. Tapi calon baru juga ada dua kemungkinan, tambah bagus tambah jelek. Iya benar. Iya kan? Benar. Mendingan yang udah ketahuan kan gitu kan pikirannya orang. Tapi kalau yang menurut saya yang udah jadi gitu kan sampai 3 kali periode, yang dikhawatirkan justru seperti terulang lagi yang kemarin. mandek gitu, Bah. Mandek. Yang program kerjanya mau apa? Karena udah terlaksana semua dari apa yang dia programin sebelum-sebelumnya kan. Akhirnya buntu. Dia bingung juga kenapa nggak diberi kesempatan yang lain supaya ada program baru. Ada dua kemungkinan lagi. Baru. Yang baru itu nanti ngelanjutin apa ngapusin? Kan ada, begitu baru bukannya dia ngelanjutin malah dia ngapusin yang udah lama. Sementara yang dua ini kerjaannya belum rampung. Karena kan perubahan besar-besaran ya. Iya betul. Infrastruktur dan sebagainya belum rampung tapi dia harus sudah selesai. Maka timbullah kemudian keinginan untuk nambahin ke 1 kali lagi supaya rampung lah gitu. Oke, kita kemudian berpendapat, masa itu lagi berarti menutup kesempatan orang untuk maju dong. Oke, kesempatan untuk maju. Pertama, andai kata terjadi perubahan kan juga question mark besar. Bakalan dia terusin tuh yang udah ada atau bakalan dihapus-hapusin, dia pingin baru lagi. Berarti kan selama ini yang udah 10 tahun sia-sia dong. Ya kan? Iya betul. Berarti yang udah dikerjakan selama ini menjadi sia-sia karena apa? Dihapusin lagi sama yang baru. Ya kan?
Dan persoalannya ketika yang ketiga kali ini diperbolehkan, kan karena dia itu ikut pemilu, disitulah rakyat main. Kalau Anda yakin bahwa untuk ketiga kalinya beliau itu akan tetap konsisten melanjutkan programnya sampai rampung dan tidak menjadi seorang yang katakanlah makin diktator karena untuk 3 kali, Anda yakin, percaya, ya pilih. Kan dalam pemilu ya. Tapi kalau misalnya Anda merasa bahwa wah ketiga kalinya bakalan nggak beres nih, ketiga kalinya mungkin udah menutup kemungkinan orang lain, gitu juga membosankan, dia lagi, jangan-jangan dia merasa jadi orang hebat dan sehingga menjadi sewenang-wenang, jangan pilih. Gitu kan ya. Sehingga ada muncul person baru yang kita lebih percaya. Perkara kemudian person baru ini kemudian akan melanjutkan atau menghapuskan atau menihilkan, masa bodoh aja. Itulah resiko. Karena seorang pemimpin kan dia berhak untuk mengambil keputusan untuk meneruskan atau dia akan memperbaharui. Sebagusnya sih memang meneruskan yang belum rampung. Tapi kalau visinya dia, politiknya dia, kan saya katakan tadi, semua partai punya visi. Ya kan? Politik artinya bagaimana melakukan perubahan kepada masyarakat sesuai dengan ide dia. Ternyata presiden yang baru tidak sesuai idenya dengan presiden yang digantikan. Hak dia juga dong. Ya kan? Berarti ketika kita memilih untuk mengganti, ya kita juga harus siap dengan pilihan bahwa ternyata itu terjadi yang kita takutkan. Gitu. Kemungkinan yang terburuknya kan yang seperti saya katakan tadi, Anda ketiga kalinya itu kemudian tidak pakai pemilu, kemudian langsungnya aja jadi ketiga kali, kan nggak mungkin, nggak ada ceritanya kayak gitu. Tetap aja dipilih. Maka ketika kita ragu nih yang ketiga kali ini tambah bener apa tambah nggak bener, ya tinggal pilih. Kalau memang dipercaya, kalau nggak dipercaya ya ganti yang baru, fair. Betul nggak? Jadi artinya kita menyadarkan masyarakat bahwa semua ini kan kembali kepada sistem perpolitikan kita, ya kan? Kemudian bagaimana kita sudah mewakilkan suara kita kepada para anggota DPR, MPR dan DPD, ya. Maka kalau misalnya nggak percaya, wah ini bakalan nggak beres ini pasti partai ini nantinya bakal mendukung sini ini. Kan ada gabungan pemilihan. Ya kan, ada pemilihan presiden, ada pemilihan DPR, pemilihan DPD dan gitu kan, sekaligus kan serentak kan. Ya kamu boleh aja dong, nggak usah milih yang ini, milih ini aja, boleh. Kenapa nggak? Ya kan. Kenapa kemudian sering terjadi keluhan bahwa wah ini anggota perwakilan kita ternyata nggak benar? Ya kenapa Anda pilih? Iya, padahal tinggal nggak usah dipilih gitu. Nggak usah dipilih dong tadinya. Kan ini kita bukan bernegara baru 1 tahun 2 tahun. Udah tahu partai ini track recordnya apa, partai itu track recordnya gimana. Anda tinggal jangan milih dong kalau memang rasanya nggak percaya. Siapa sih yang maksa Anda untuk milih siapa? Nggak ada kan? Nggak ada. Anda harus milih ini, nggak ada. Anda bebas. Berarti kembali kepada diri kita sendiri, kepada masyarakat kita ini. Ketika kita sudah memilih seseorang, memilih satu partai dengan sadar loh, tanpa ada paksaan, ya tentunya untuk suatu pilihan kan kita juga siap dengan resikonya. Kamu milih si A untuk jadi pacar kamu siap dengan resikonya dong. Misalnya pacar kamu itu bawel, pacar kamu itu matre, ya pacar kamu ternyata tidak cantik, tapi kamu karena cinta kamu tetap milih dia, kamu harus terima dong resikonya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Akbar maunya udah cantik, pinter, kaya. Itu kan ideal ya. Ya nggak ada kan dalam dunia ya. Semuanya harus plus minus ya. Nggak mungkin semuanya idaman kita itu, ideal kita itu ada semua sama dia, enggak. Cantik, bawel. Kan gitu kan. Kan begitu kan. Ngatur-ngatur gitu kan. Tapi Akbar udah memutuskan tetap dia adalah my madly love. Waduh. My future. Kau adalah segalanya bagiku. Untukmu kuserahkan segala-galanya, termasuk utangku kuserahkan. Iya. Itu kan kamu harus siap dong. Jangan cuma mau enaknya aja. Kan nggak bisa kamu memilih seseorang kemudian kamu mengelak dari tanggung jawab. Maka ketika Anda dalam pemilihan itu Anda percaya dengan seseorang calon presiden, ya berarti kebijakan dia harus Anda dukung. Anda udah milih kok.
Kita jangan jadi orang pelin-pelan ini kayak tadi nih. Kita milih tapi kita nggak mau ambil risikonya. Begini. Yang namanya presiden itu di Indonesia memimpin 270 juta orang. Keinginannya lain-lain. Iya. Ya kan, ada yang pro, ada yang kontra. Mana bisa dia memenuhi yang pro juga, yang memenuhi yang kontra juga? Kan nggak mungkin. Berarti kan dia, karena dia sudah dipercaya, kita harus memberikan kesempatan kepada dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kamu dikatakanlah, kamu udah kerja belum? Belum sih. Belum, kamu? Di Shopee, di gudang. Oke, udah kerja kan? Kamu dikasih kepercayaan untuk menjaga gudang misalnya. Tapi kamu dicurigain sama bos kamu, jangan-jangan topi gue hilang. Jangan-jangan satu, ya? Iya, Barangnya. jangan-jangan barangnya makin lama makin hilang sama si Akbarnya. Terus kemudian kamu dipelototin aja. Ada salah sedikit kamu dimarah-marahin. Kira-kira kamu nyaman nggak kerja kayak gitu? Risih sendiri karena Ujung-ujungnya kalau kamu dicurigain terus lama-lama kamu meneruskan apa berhenti? berhenti. Kenapa? Karena kan dicurigain. Sama. Seorang pemimpin kalau dicurigain mulu lama kan dia risih. Tapi kalau dia berhenti, yang lain keenakan. Masalahnya, kalau kamu kerja cuma di gudang dan kemudian nggak berdampak orang banyak, paling perusahaan kamu juga yang akan menangani dampaknya. Tapi kalau seorang presiden di tengah jalan berhenti begitu aja, kan rakyatnya yang jadi terdampak. Jadi nggak mudah gitu loh. Tanggung jawabnya besar, Pak ya. Tanggung jawabnya besar. Nah, saya katakan tadi seorang presiden itu harus mensejahterakan, melayani 270 juta orang. Nggak main-main. Jadi bagaimana mungkin dia memuaskan kamu, Akbar, memuaskan Andriasa, memuaskan Pasani, memuaskan si Putri, memuaskan semuanya. Orang beda-beda kok tingkat kepuasannya. Kamu puasnya menurut apa? Kamu puasnya bagaimana? Saya puasnya apa? Bagaimana bisa seorang presiden itu memenuhi semuanya? Kan impossible. Jadi, mari kita biasakan bahwa ketika kita sudah memilih satu calon, sudah memilih satu partai, ya konsekuen dong. Paling tidak untuk masa 5 tahun kita kasih kepercayaan sama dia. Jangan di tengah jalan kok dirongrong terus. Ya gimana mau kerja? Kamu aja kerja nggak suka kalau dirongrong terus-terusan. Ya kan? Kamu disuruh jaga warung sama ibu kamu, tapi ibu kamu setiap hari ngitungin aja duitin. Jangan-jangan ada yang diembat. Ya, terus setiap hari dagangannya dihitung aja. Ini kurang satu nih, ini Andriansa nih, kemana nih? Padahal cuma biskuit 1 biji. Ini kurang satu, kemana nih? Dimakan, Bu. Kamu dimakan, kenapa dimakan? Kan kamu suruh jaga, suruh jual. Kenapa kamu makan? Kamu seneng nggak suruh jaga warung kayak gitu? Enggak. Ya enggak. Siapapun juga sama. Si A sekarang jadi presiden, wah dirongrong gini, ganti si B. Si B dirongrong lagi, si C. Ya sama, manusia kan sama, mau diberi kesempatan, mau diberi kepercayaan. Ya kan, nggak mau, ya kritik sih boleh, siapa bilang nggak boleh kritik. Tapi kalau bukan kritik, hanya hoax, hanya fitnah, siapa juga nggak mau. Kritik itu artinya untuk memberi saran, yang ini nggak bagus, yang bagus tuh begini, kan gitu ya. Iya, betul. Pokoknya ini nggak bagus kenapa? Bodoh amat, pokoknya nggak bagus. Enak kan digituin. Pokoknya nggak mau tahu, pokoknya nggak bagus. Iya, nggak bagusnya kenapa? Tolong kasih tahu dong, dan bagaimana saya buat? Nggak tahu gua, pokoknya nggak bagus. Itu gimana tuh? Kan kita juga jadi sewa sendiri ya. Bagaimana sih? Katanya nggak bagus, tapi nggak bagusnya apaan? Artinya kritik itu dalam negara demokrasi ya memang harus. Karena apa? Kalau tidak ada kritik, nantinya akan terjadi lagi diktatorship kayak yang kemarin-kemarin. Akhirnya seorang presiden melenggang sendirian. Ya, MPR nggak berfungsi, partai nggak berfungsi karena semuanya harus nurutin dia. Itu yang nggak boleh. Tapi kan sekarang ada medsos, semua boleh bersuara. Kamu boleh ngomong sama melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WhatsApp, boleh kok. Cuman yang real dong, yang ikut membantu dong, bantu orang yang sudah kita pilih. Gue nggak milih kemarin, ngapain gue bantu kan dia? Gue bukan milih dia kemarin, sekarang kenapa gue mesti bantu? Iya, tapi kan kita harus menghormati orang yang sudah terpilih. Bantu dong. Kamu dalam pemilihan Presma di kampus, dari sekian calon ternyata si Akbar yang menang. Walaupun kamu tidak memilih Akbar, tapi kan si Akbar sudah terlanjur terpilih. Iya. Bantu dong. Gitu dong. Harus mensupport, Pak ya. Mau support sebagai teman yang baik gitu kan ya.
Oh, jangan bilang kayak tadi, pokoknya Akbar jelek. Jelek apanya nih? Pokoknya jelek aja gitu kan. Jelek apanya dulu? Jelek orangnya, jelek perilakunya, jelek perbuatannya, jelek karyanya, apa-apa. Oh, pokoknya gue nggak mau tahu, yang penting Akbar jelek. Oh, jelek turun. Pengen turun ini. Pengen turun aja. Pokoknya gue pengen dia turun. Andai kata diturunin, ya, itu kan belum tentu yang ngegantiin juga lebih bagus. Siapa yang jamin? Ya kan? Nah, kamu katakan tadi di awal tuh bahwa untuk melakukan penggantian perubahan tuh banyak biaya. Emang ganti presiden nggak ada biaya? Perlu biaya. Sangat besar. Caranya gimana? Pemilu lagi. Pemilu kan gede, triliunan itu. Iya. Sekarang kita lagi ribut pandemi, biayanya semuanya diarahkan ke sana. Terus sekarang mau ngadain gituan lagi yang sebenarnya nggak penting-penting amat dalam masa sekarang. Orang juga nggak terbukti kok kesalahannya di mana. Kayak tadi itu, pokoknya Akbar ganti, Akbar jelek, bodoh amat pokoknya jelek. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Kita dewasa dong di dalam berpolitik, di dalam bernegara ini. Jangan semua mau suka-suka sendiri, kacau lah kalau begitu ceritanya. Ya kan? Gimana Anda rasa? Pendapat kamu? Tadi Akbar udah, saya maunya semuanya saling bertanya gitu loh, diskusi. Kamu boleh nanya atau kamu boleh mengemukakan apa? Saya pengen nanya dong sih Bang. Iya. Kalau pendapat Abah sendiri tentang adanya pro dan kontra gitu, misalkan sebagai hal yang kecil aja, contohnya kayak misalkan kayak saya ngambil dari kepala keluarga, mungkin dari anak-anak yang anak pertama pengen beli makanan A, anak-anak B, yang kedua pengen B. Nah, untuk Abah itu cara mengatasinya gimana gitu? Beda pendapat. Oke, pertama, kamu dari Tangerang pergi ke Ragunan, ya. Yang kamu harapkan di Ragunan itu kan banyak binatang ya. Ada harimau, ada ular, ada macan tutul, ada zebra, ada gorila dan sebagainya itu kan. Makin banyak binatangnya kamu makin senang kan. Berarti nggak percuma kamu jauh-jauh datang dari Tangerang ke Ragunan. Tapi apa jadinya begitu kamu sampai di Ragunan kok isinya ketek kabeh gitu loh. Monyet semua di sini. Di Ragunan itu isinya monyet semua. Kamu kecewa nggak? Kecewa. Kecewa, buang-buang ongkos datang dari Tangerang sampai ke Ragunan kok isinya monyet semua. Sama lagi monyetnya, walaupun monyetnya sebenarnya kan macam-macam ya. Ini monyet serupa, seragam semua. Ini berarti di dalam satu rumah tangga, di dalam satu negara bisa dibayangkan kalau semuanya sama kayak apa? Indah nggak? Ya nggak indah lah. Saya sering bilang begini, mahasiswi, mahasiswi, kamu itu cantik karena mata kamu tuh dua, ada di kanan, ada di kiri. Sekarang saya mau seragamin mata kamu dua-duanya di kiri. Cantik nggak kamu? Cantik nggak kamu? Serem makanya. Tangan kamu tuh ada di kanan, ada di kiri, indah lah kamu kelihatannya. Tapi kalau ke tangan kamu ternyata ada di kanan dua-duanya, di kiri nggak ada, gimana? Serem nggak? Ada takut. Nah iya, berarti yang namanya perbedaannya tuh indah. Jadi semakin banyak keseragaman sama kita pergi ke Ragunan itu, ini makin indah. Yang jadi persoalan adalah jangan sampai si ini yang kamu bilang, si bapak maunya ini, si ada maunya ini, si kakak maunya ini. Ya bermusyawarah lah, kan kita udah ada Pancasila sila keempat. Ya kan? Apa bunyinya sila keempat? Ayo. Mas, kerakyatan. Kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, berarti perwakilan ini bermusyawarah untuk bagaimana supaya kemauan yang berbeda ini mencapai kesepakatan. Si bapak cuma punya duit 1 juta, misalnya nih, Akbar baru gajian misalnya. Gajinya cuma 1 juta karena buruh harian ya. Buruh harian gaji cuma 1 juta. Terus kemudian andai dia udah beristri, istrinya maunya apa? Beliin TV. Anaknya bilang, jalan-jalan. Akbarnya sendiri maunya nonton bioskop. 1 juta cukup nggak? Cukup nggak? Nggak cukup. Makanya musyawarahkan. Ya, ini duitnya cuma 1 juta nih. Bapak maunya ini, kamu maunya jalan-jalan, ini maunya TV. Gimana dong? Gimana kalau kita beli TV-TVan? Jalan-jalan cuma sampai jalan-jalan di tempat aja. Nah, kemudian saya juga begini. Sisanya mana? Ya kita makan di restoran sama-sama. Nah, itu kan namanya musyawarah ya. Karena duitnya cuma sedikit. Kecuali kalau duitnya banyak, masa bodoh. Nah, duitnya cuma sedikit. Lalu kemudian masing-masing memaksakan pokoknya enggak harus TV.
ini nggak cukup, nggak mau tahu, pokoknya pokoknya kabar jelek kayak kita kayak gitu dong. Ini nggak lucu dong, nggak bisa. Ya si anak-anak mau tetap harus jalan-jalan biar bagaimana, pokoknya jalan. Lagi pandemi bodoh, pokoknya jalan-jalan. Akhirnya musyawarah, oke, kita beli TV bekas. Terus jalan-jalan jalan di tempat. Jadi kemudian saya maunya apa gitu. Jadi berunding. Kan kita ada sila keempat kan. Bagaimana mungkin semuanya itu memaksakan kehendak. Wah, itu wakil rakyat sudah tidak dipercaya. Ente yang salah, ente yang milih, gimana? Dia bisa jadi ke situ kan karena ente yang milih. Sesalilah ente sendiri, berarti besok jangan milih dia gitu. Ya kan? Ya, selesai. Jadi jangan orang di tengah jalan kok diganggu suruh mundur kenapa? Ya, enak aja suruh turun nggak karu-karuan. Apa yang nanti ngeganti itu bakal lebih baik kan nggak ada jaminan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini orang lagi konsentrasi sama penyakit kok urusan lagi dengan pilpres yang masih jauh atau penggantian presiden yang udah pasti aja banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya gitu loh. Jadi saya ingin memberi pencerahan melalui seperti ini, kita diskusi. Jadi akal sehat kita tuh kena, nggak mau emosi doang. Berarti kalau kita nerima berita dari WA grup atau lihat YouTube dan sebagainya, kalau menurut kita tengah masuk akal, ya sekedar tahu aja. Nggak perlu kita jadi ikut-ikutan emosi, terus kemudian demo kecantikan sih boleh, tapi kamu cowok ngapain demo kecantikan? Ya kan, tergantung juga kan demo apaan ya kan. Nah, akhirnya ya kembali lagi kepada konteksnya, kepentingannya, manfaat dan mudaratnya. Ingat sekali lagi pesan saya yang terakhir tadi bahwa sudah terjadi perubahan-perubahan praktek meskipun konstitusinya nggak berubah, ya kan? Kayak tadi konstitusinya nggak berubah. Nah sekarang kalau mau dirubah secara baik-baik, kenapa nggak boleh? Gitu loh. Toh dia nanti akan jadi ikut pemilihan, nggak dipercaya, jangan dipilih. Percaya pilih lagi, berarti fair gitu. Menutup kesempatan yang baru belum tentu, sama aja, ya kan? Gitu. Baik, saya kira demikian saja, nggak perlu banyak-banyak. Tapi saya pengen Anda memberikan pesan kepada teman Anda bagaimana dalam mensikapi masalah politik sekarang ini. Silakan, Sono, kamera. Maksudnya gimana? Kamu memberi pesan, memberi saran. Bagaimana sebaiknya kita mensikapi situasi perpolitikan yang sekarang kayak gini. Andri dulu. Oke. Dari saya, pertama saya Andriansa. Mungkin saran saya buat politik itu mungkin hal yang sensitif, sangat sensitif sekali. Mungkin alangkah lebih baiknya jangan sampai mudah termakan kayak berita hoax dan segala macam. Kita saring dulu sumbernya dari mana, baru kita bisa simpulkan apakah itu benar atau tidak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akbar. Kalau dari saya pribadi soal politik ini, apa yang kamu pilih itu harus kamu terima konsekuensinya, ya betul. Karena sebuah pilihan itu antara 1 dan 2, kamu harus pilih satunya, nggak bisa dipilih dua-duanya gitu. Itu aja sih, Bang. Oke, dan terakhir, menurut kamu kita ngomong begini kira-kira menyinggung orang nggak? Enggak kan? Jadi kenapa takut ngomong politik? Nah iya, tergantung apa yang kita omongin. Yang kita nggak boleh itu adalah kalau kita menyebar kebohongan, memfitnah, ya kan, hate speech, provokasi, mengobar permusuhan itu. Dan saya nggak mungkin melakukan itu. Saya justru maunya semua anak muda ini ngerti. Makanya selalu saya pesan anak muda supaya ngerti politik, agar tidak dipolitikin orang gitu maksudnya. Baik, sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari zaman ke zaman memang gitu kelakuan. Satu waktu akur, satu permainan, lain waktu berantem pada jambak-jambakan. Kita yang dewasa kudu pengertian, gak usah dibela sampai pada mati beneran.
masih mare de une ba